Selamat pagi Bu Wiwi. Selamat pagi Bu Bidan. Ya, perkenalkan ya Bu, nama saya Bidan Anggita, bidan jaga pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya saya menuntut sampiran dulu ya Bu. Ya. Ya, baik Ibu, perkenalkan nama saya tadi Bidan Anggita, bidan jaga pada pagi hari ini ya Bu. Ya, hari ini saya akan memberikan kepada Ibu pendidikan kesehatan tentang tes daya dengar ya Bu. Yang tujuannya adalah untuk menentukan gangguan pendengaran sejak dini ya Bu. Lalu agar dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kemampuan daya dengar dan daya bicara pada anak ya Bu. Lalu untuk jadwal tes daya dengar pada anak itu ada 2 jadwal ya Bu. Yang pertama setiap 3 bulan apabila anak berusia kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun ya Bu. Lalu untuk jadwal yang kedua setiap 6 bulan pada anak usia lebih dari 12 bulan atau 1 tahun ya Bu. Nah, untuk alat atau sarana yang diperlukan dalam tes daya dengar itu ada instrumen tes daya dengar pada anak sesuai dengan umur anak ya Bu. Lalu ada gambar seperti gambar binatang, gambar manusia, dan ada mainan-mainan seperti boneka, kubu, sendok, dan bola ya Bu. Lalu untuk tes atau cara melakukan tes daya dengar pada anak, yang pertama Ibu bisa menanyakan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir anak ya Bu. Lalu yang kedua Ibu bisa menanyakan atau menghitung umur anak dalam bulan ya Bu. Lalu selanjutnya ada pilih pertanyaan yang sesuai dengan umur anak ya Bu pada tes daya dengar tersebut. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada Ibu beberapa pertanyaan terkait tentang tes daya dengar pada anak Ibu ya Bu. Sebelumnya anak Ibu umurnya berapa ya Bu? 13 bulan. Baik, untuk anak umur 13 bulan pada saat anak tertidur kemudian Ibu berbicara atau membuat kegaduhan, apakah anak Ibu bergerak atau terbangun dari tidurnya? Iya. Iya ya Bu. Ya, lalu yang selanjutnya apakah pada waktu anak tidur terlentang dan Ibu duduk di dekat anaknya pada posisi yang tidak terlihat oleh anak, kemudian Ibu bertepuk tangan yang keras, apakah anak Ibu terkejut atau mengkedipkan matanya dan menegangkan tubuhnya sambil mengangkat kaki ke atas Bu? Iya. Iya. Lalu apakah ada suara nyaring seperti suara batuk, salak anjing, piring jatuh ke lantai, dan lain-lainnya? Apakah anak Ibu terkejut dan lompat pada saat tidur? Iya. Iya ya Bu. Lalu tanpa terlihat oleh anak Ibu buat suara yang menarik perhatian anak, apakah anak langsung mengetahui posisi Ibu sebagai sumber suara dan berpindah-pindah? Iya. Ya. Lalu ucapkan kata-kata yang mudah dan sederhana. Dapatkah anak Ibu menirukan ucapan Ibu? Dapat. Ya, baik. Dari beberapa pertanyaan tadi yang saya tanyakan kepada Ibu, anak Ibu saya rasa tidak mengalami gangguan dalam pendengaran ya Bu. Nah, apabila Ibu atau anak Ibu mengalami gangguan dalam pendengaran itu, Ibu bisa segera memeriksakan sesuai dengan jadwal yang tadi saya sebutkan ya Bu. Ya Bu. Apakah Ibu sudah paham? Paham. Baik, apabila Ibu sudah paham, saya yang akan bertanya ya Bu. Tadi jadwal untuk tes daya dengar anak itu berapa ya Bu? Ada berapa jadwalnya? Ada 2. Ya, berapa saja Bu? Ya, kurang dari 1 tahun itu adalah 3 bulan sekali. Ya. 1 tahun ke atas itu 6 bulan sekali. Baik, Ibu sudah paham ya Bu? Ya, apabila anak Ibu mengalami seperti tadi yang saya sebutkan itu, Ibu bisa segera untuk memeriksakan ya Bu. Iya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi.